Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di malam ini saya mau sharing dari buku karya George Jones, di mana buku ini tentang creative thinking, seni berpikir kreatif. Di mana buku ini mengupas berbagai pengalaman orang-orang yang kreatif di dunia menemukan inspirasi. Buku ini juga menjelaskan bahwa misalnya kreativitas itu bisa dimiliki oleh semua orang dengan cara melakukan hal-hal yang memang tidak biasa. Di mana kita terlahir dengan kecerdasan, intuisi, dan imajinasi yang luar biasa. Namun seringkali sekolah dan masyarakat akan membatasi dan merampas dari keyakinan kreatif kita. Akibatnya kenapa? Akibatnya banyak orang yang tidak melatih kekuatan dan merampas dari keyakinan kreatif ini, sehingga kekuatan menjadi lemah, kekuatan berpikir kita menjadi lemah. Di mana sekolah, keluarga, teman-teman kita memiliki pandangan terbatas pada kemampuan kita. Jika kreativitas ini menginginkan sesuatu, kita memiliki pandangan terbatas pada kemampuan kita. Maka dari ini, ketika kita menginginkan segala sesuatu, otomatis kita akan berpikir maju, mencoba, dan berani gagal. Akan tetapi orang-orang sekitar kita menilai bahwasannya kegagalan bukanlah hal yang baik. Disinilah kreativitas dirampas, di mana hilangnya kesempatan diri kita ini secara bebas untuk menjadi diri kita sendiri. Kreativitas ini bukanlah soal menciptakan sebuah lukisan atau novel atau barang, tetapi tentang menciptakan diri sendiri, menciptakan masa depan yang lebih baik, dan mengambil kesempatan yang saat ini hilang dari diri kita. Kreativitas ini bukan juga seperti saklar yang dapat dinyalakan dan dimatikan. Namun kreativitas bukan juga seperti kreativitas ini cara orang melibatkan diri dan merespon dunia di sekitar kita. Kreativitas ini, oleh karena itu, cara berpikir kreatif ini dapat diterapkan pada apa yang memang kita lakukan. Orang-orang kreatif ini adalah orang yang mengisi dokumen, memasak, menyusun jadwal, ataupun mengerjakan pekerjaan rumah. Orang kreatif mencoba mengembangkan alternatif berpikir yang dapat diterapkan pada suatu tantangan ataupun pekerjaan kita. Dimana buku kreatif ini resep yang menurut paling penting bagi menjadi orang yang kreatif. Pertama, menghindari menjadi ahli. Lalu jangan menjadi orang lain. Yang ketiga, proaktif dan menciptakan sesuatu. Yang keempat, memperbaiki diri. Yang kelima adalah kebebasan terhadap keraguan. Yang keenam, terinspirasi secara alami. Yang ketujuh, cukup matang untuk menjadi kekanak-kanakan. Yang kedelapan, melihat di atas cakrawala. Dimana untuk pembahasan yang pertama itu adalah tentang menghindari menjadi ahli. Penting sekali untuk menghindari menjadi seorang ahli ataupun spesialis. Seorang ahli ini sangat bergantung pada pengalaman masa lalunya. Apa yang telah berlaku di masa lalu, mereka mengulanginya dan mengubah pengetahuannya itu menjadi ritual yang berulang-ulang. Keahlian ini menjadi sesuatu yang tidak berkembang. Sementara seorang pemula memiliki perspektif yang sangat segar. Mereka yang masih amatir dan tidak profesional terbuka dengan ide-ide baru dan mencoba apa saja berbeda dengan orang ahli. Mereka melihat metode baru sebagai sebuah ancaman untuk keahlian mereka yang mencari untuk menyingkirkannya. Berpikir kreatif ini adalah tentang visi, kesadaran, dan ekspresi. Keahlian yang memang diperlukan, namun keahlian ini bukanlah hal yang memang penting.
di mana pikiran kreatif ini banyak mengeksplorasi apapun yang menarik daripada membangun segudang keahlian. Oleh karena itu, kita perlu merasa bodoh. Terdapat kebebasan dalam kebodohan, di mana pengetahuan adalah sebuah tanda henti guna apa yang telah kita pelajari. Jangan menjadi orang lain. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita tidak menjadi diri kita sebenarnya. Proaktif dan menciptakan sesuatu. Untuk menghasilkan sesuatu yang berharga, kita harus proaktif dan menciptakan sesuatu, tidak hanya duduk-duduk dan menunggu. Komitmen perbaikan diri. Nah, di sini 99% dari perbedaan antara orang-orang yang inovatif dan sukses dengan mereka yang gagal adalah komitmen perbaikan diri. Jumlah waktu dan usaha yang luar biasa dari orang-orang sukses adalah mengembangkan pekerjaan yang mampu meningkatkan kemampuan mereka itu sendiri. Yang kelima, kebebasan terhadap keraguan. Kebebasan terhadap keraguan adalah aspek yang paling penting dari budaya kita. Keraguan harus didorong di setiap organisasi, perusahaan, dan bahkan sekolah. Banyak orang yang takut akan konsekuensi keraguan, tetapi ia merupakan pintu baru yang potensial. Transpirasi secara alami, kekuatan struktural dari dan keindahan seorang burung sangat luar biasa, tapi bagaimana itu bisa digunakan pada skala manusia seperti itu. Cukup matang untuk menjadi kanak-kanak. Maksudnya apa? Masa depan adalah milik mereka yang bisa berhubungan kembali dengan bermain. Pola pikir kedewasaan terkadang membuat kebebasan kita untuk menjadi seperti anak-anak itu terkubur dan malahan menghambat, membuat kebebasan kita menjadi seperti anak-anak, seperti menjadi rasa takut salah, dihakimi atau ditertawakan. Ketakutan kita dalam menciptakan, menahan kita, mencegah kita, metode baru pun demi sukacita. Sifat anak-anak ini, diri kitalah yang kreatif, bukan sifat dewasa. Anak itu bebas, mereka belum mengetahui apa yang ia bekerja, sementara orang dewasa itu mengulangi apa yang mereka kerjakan kemarin untuk menjelajahi negeri tanpa aturan atau asumsi. Melihat cakrawala, maksudnya di sini adalah beberapa orang kreatif adalah yang para visioner. Itu aja yang dapat saya sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.